Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hamidah. Saya merupakan salah seorang mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai sosiologi pendidikan, yaitu pendidikan berwawasan gender. Nah, sebelumnya izinkan saya beritahu ya bahwasannya video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah ICT. Yang pertama, pengertian gender. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu gender? Pengertian gender itu yang kiri atau yang kanan ya? Gender adalah konsep yang mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut pandang biologis, atau konsep yang mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non biologis. Kira-kira yang mana yang benar? Nah, sebenarnya gender merupakan suatu konsep yang mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu dari sudut pandang non biologis. Berbeda halnya dengan seks, seks itu membedakan atau mengidentifikasi antara laki-laki dan perempuan itu dari sudut pandang biologis, seperti halnya dari anatomi tubuh, kemudian bentuk fisik, dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan gender, gender itu lebih berfokus pada identifikasi atau perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu dari sudut pandang politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jadi di luar aspek-aspek biologis ya. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan persoalan gender. Apa sih persoalan gender itu? Ada banyak sekali persoalan gender di Indonesia, mulai dari sudut pandang pendidikan, masalah gender sosial, ataupun di politik, dan masih banyak lagi. Nah, untuk di pendidikan sendiri, pasti kita sering nih dengar kata-kata perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, toh nanti juga di rumah ngurus anak, atau hal-hal yang memang menyudutkan perempuan untuk tidak perlu mendapatkan pendidikan. Selain itu juga di bidang sosial misalnya, jadi perempuan itu nggak usah banyak nikah katanya, menurut aja sama suami, seakan-akan posisi atau kedudukan sosial perempuan itu jauh lebih rendah daripada laki-laki. Dan selain itu juga di bidang politik, nggak sedikit loh perempuan itu yang dipandang sebelah mata untuk menjadi pemimpin, atau ketika seorang perempuan ingin berkontribusi di dunia politik, biasanya dia akan dipandang sebelah mata karena perempuan itu bisa apa sih, seperti itu. Nah, ini merupakan persoalan gender di Indonesia, yang mana perempuan itu sering dianggap berada di bawah laki-laki, atau perempuan itu memiliki banyak batasan-batasan sehingga tidak mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Padahal sesungguhnya perempuan dan laki-laki itu seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan hak yang sama. Sering kali kita temui bahwasanya perempuan itu dianggap lemah, perempuan itu dianggap udahlah di dapur sumur asur aja gitu. Padahal hal itu bukanlah mencirikan seorang perempuan. Jadi gini loh, pada fitrahnya perempuan itu memiliki fitrah perempuan itu hanyalah 3: menstruasi, melahirkan, menyusui. Selain dari itu sama saja dengan laki-laki. Memasak bukanlah kewajiban perempuan. Mencuci baju, beres-beres rumah itu bukanlah kewajiban perempuan. Laki-laki pun bisa melakukan hal yang sama. Adapun jika perempuan itu melakukan hal itu, melakukan memasak, melakukan beres-beres, cuci piring dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk ketaatan dia kepada suaminya. Jadi bukan merupakan suatu fitrah atau kewajiban, karena perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang sama. Nah, bagaimana sih cara kita mengatasi persoalan-persoalan gender khususnya di Indonesia ini? Karena hal tersebut seakan-akan sudah dinormalisasi, seakan-akan memang hal yang sebenarnya adalah perempuan itu di bawah laki-laki. Seperti telah saya paparkan di atas tadi sebelumnya, bahwasannya
ada pembeda antara gender dan seks, yang mana perempuan dan laki-laki itu tentu berbedanya hanya di segi biologisnya saja, segi bentuk fisik tubuh, kemudian senyawa kimia di dalamnya, dan lain sebagainya. Tapi secara gender itu perempuan dan laki-laki sama saja. Maka dari itu, pendidikan berwawasan gender itu sangat penting untuk diterapkan, karena pendidikan akan menjadi pilar utama yang menanamkan nilai-nilai moral, termasuk halnya mengenai permasalahan gender ini. Dengan begitu, semoga saja permasalahan-permasalahan gender di Indonesia segera selesai ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu.